Komplikasi yang paling kita takutkan yaitu gagal napas. Apa kata dokter? Saya Adi bersama Saya Dr. Ashila. Halo Dokter Sila. Hai. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang dok? Oke, untuk kesibukannya sama ya, masih sama ngisi di beberapa klinik kesehatan, mengikuti beberapa seminar kesehatan, sedang proses juga penulisan beberapa artikel ilmiah kesehatan, dan juga aktif di bidang kesehatan khususnya di cabang Jakarta Barat. Wah, luar biasa ya. Sama tapi saya dengar-dengar sih itu sibuk banget sih. Oke, meskipun di tengah-tengah kesibukannya Dokter Sila masih bisa hadir di tengah-tengah kita nih, itu luar biasa banget sih. By the way dok, kemarin saya baca berita nih, ada artikel di media massa gitu. Sambil saya baca ya dok ya, kasus pneumonia sesuai data Kemenkes tahun 2022 sebanyak 300.000 kasus. Dan 2023 ini pun sudah ada yang terdapat kasus terbaru. Salah satu kasus pneumonia diterima oleh bayi Kaba Bramantyo. Itu putra dari public figure Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantyo. Nah, dikutip dari jurnal Kompas dan Kemenkes. Lantas, benarkah begitu mudahnya seorang terkena penyakit pneumonia? Bahkan angka kasus selalu meningkat setiap tahunnya. Apa kata dokter? Ya, benar sekali Mas Adi. Jadi angka pneumonia itu dia semakin meningkat setiap tahunnya. Walaupun pada tahun 2021 didapati penurunan sebanyak 10%, tetapi setelah itu setiap tahunnya angka kasus pneumonia meningkat secara drastis. Gitu ya dokter Sila ya. Sebenarnya dok, untuk penyebab utama kasus pneumonia ini bisa bertambah terus itu apa sih? Oke, jadi kalau kita membahas penyebab utama kasus pneumonia, udah pasti terjangkitnya penyebabnya, mikroorganismenya terhadap seseorang. Tetapi itu bisa terjangkit jika seseorang itu terpapar dari lingkungan yang buruk ataupun polusi udara yang buruk, daya tahan tubuh yang rendah, dan paparan asap rokok ataupun bagi perokok yang aktif seperti itu. Berarti emang sebenarnya kayak mudah banget ya dok ya terjangkit virus pneumonia ini. Bahkan dekat sama perokok aja bisa bikin kita kena pneumonia juga gitu. Jika perokok tersebut terjangkit ataupun terkena pneumonia, jika kita terpapar oleh asap rokoknya, berada di dekat perokoknya, kita otomatis bisa terjangkit dari penyakit pneumonia tersebut. Gitu ya. Nah, terus gimana nih dok? Saya kan kerja ya, aktivitasnya kebanyakan di luar kayak gitu. Apa saya pasrah aja gitu bakal kena pneumonia gitu? Karena di luar kan banyak banget resiko yang bakal terjadi gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu kan kita menjaga ya, pencegahan itu. Pencegahan dari pneumonia itu banyak caranya. Salah satunya tadi kita menghindari paparan asap rokok dengan cara memakai masker. Tidak berada di tempat atau lingkungan yang polusi udaranya itu buruk. Kayak gitu. Iya. Dan salah satunya lagi menjaga daya tahan tubuh gitu. Dan pencegahan yang sekarang ini yang lagi hits banget itu dilakukan vaksinasi terhadap pneumonia yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan juga dewasa. Oke, berarti pneumonia ini sebenarnya ada vaksinnya juga ya? Saya kira cuma bisa diobatin aja gitu, belum ada vaksinnya saya kira kayak gitu. Oke, untuk pneumonia sendiri ini sebenarnya penyakitnya itu seperti apa dok? Oke, jadi untuk pneumonia itu adalah peradangan akut pada jaringan paru, terutama di kantung udara atau yang sering disebut dengan alveolus. Nah, jika kantung udara itu terkena infeksi, dia akan berisikan cairan ataupun nanah yang akan menyebabkan seseorang tersebut bisa kesulitan untuk melakukan bernafas seperti itu, bisa jadi sesak seperti itu. Nah, untuk gejalanya banyak juga yang
mungkin orang awam itu menganggap ini gejala yang biasa aja gitu. Gejalanya itu bisa jadi batuk kering, batuk berdahak, atau kalau udah parah juga bisa terjadi batuk berdarah, bisa jadi demam, berkeringat, mual muntah, letih, dan juga penurunan nafsu makan. Wah, bahaya juga ternyata dok ya. Tapi kalau misalkan untuk penyakit ini sebenarnya ada komplikasinya juga nggak dok? Untuk komplikasi dari pneumonia itu sendiri, yang paling sering terjadi itu bakteremia, yaitu keadaan di mana suatu bakteri tersebut masuk ke dalam aliran darah di seluruh tubuh gitu. Nah, apabila tidak ditangani dengan cepat, akan terjadi shock septik gitu. Nah, untuk yang kedua, komplikasi yang tersering terjadi juga adanya abses paru ya, atau kumpulan nanah yang terendam di dalam paru-paru tersebut gitu. Yang ketiga, komplikasi yang dapat terjadi bisa gagal ginjal apabila terjadi shock septik sebelumnya yang tidak ditangani. Terus komplikasi yang paling kita takutkan yaitu gagal napas. Gagal napas itu terjadi apabila suatu keadaan paru-parunya itu tidak dapat beraktivitas secara sempurna lagi dan memerlukan alat-alat bantu untuk aktivitasnya gitu, yang akan berakibatkan kematian yang kita takutkan. Aduh, ngeri banget ternyata dok ya.